Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati jajaran staf Wakasek dan sebelumnya Ibu Kepala Sekolah yang insya Allah memantau kegiatan ini, karena ini saya diminta untuk menyiarkan secara langsung dan memang kebutuhan kami juga sama untuk dokumentasi, jadi ada laporan secara langsung juga gitu. Bapak Ibu pengajar semua di SMA Negeri 1 Ligung yang saya hormati dan saya banggakan, pertama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita sampai sore hari ini bisa berkumpul dalam acara diseminasi. Saya dapat kritik dari Bu Yam, terima kasih. Budaya positif yang ada di sekolah, ya, menyebarkan pemahaman budaya positif. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada para sahabat, keluarga dan kita semua yang mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya mohon maaf minta waktunya karena saya mempunyai kewajiban, ya, setelah saya mendapatkan materi, saya bukan kewajiban secara materi tapi kewajiban moral juga untuk menyebarkan bahkan menularkan seperti itu, ya, pemahaman tentang budaya positif, ya. Jadi alhamdulillah saya dan Pak Yaya dan Bu Nita gitu sudah di modul 1.4, tidak terasa. Kalau sebelumnya memang aksi nyata baru cukup dengan membuat presentasi dan yang lainnya, dan untuk di 1.4 ini saya membuat diseminasi dan menyebarkan pemahaman tentang konsep pembelajaran yang sudah saya dapatkan. Tidak lama mudah-mudahan yang akan disampaikan singkat padat karena dan memang untuk sebelumnya memang sudah disampaikan juga oleh Pak Nandang dan Bu Iyam. Nah, mudah-mudahan yang ini bisa menambahkan bahkan ngahudangkeun deui lah cek paribasa nama, membangunkan kembali teori-teori tentang budaya positif kita. Mudah-mudahan bisa bukan sekedar wacana tapi bisa diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran, bahkan kegiatan Bapak Ibu dalam menangani, dalam menghadapi siswa-siswi kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita di sini itu berhadapan bukan dengan materi, bukan dengan benda mati, tapi kita berhadapan dengan anak didik kita yang bagaimana kita cara membimbingnya. Tetap semangat. Baik Bapak Ibu, apakah perlu ice breaking enggak? Lanjut ya? Ya. Oke, saya akan menyampaikan tentang 5 posisi kontrol guru. Ya. Jadi jangan sampai salah. Karena ada ibu yang di LMS ada yang salah mengetik penandang. Pas dicek seperti itu, astagfirullah. Ya. Dalam lepat ngerik gitu namanya. 5 posisi kontrol guru. Nah, kita itu di sini posisinya bisa jadi ada di penghukum, bisa berada di pembuat rasa bersalah, bisa sebagai teman, sebagai pemantau, bahkan sebagai manajer. Saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu lebih dominan berada di posisi mana? Yang saya rasakan itu yang sebelumnya penghukum. Setelah yang saya mempelajari, pemantau itu agak lumayan, ya. Nah, kita sebelum saya menemukan formula ini juga ya seperti itu, mantan gitu ya. Tapi saya makin kesini makin lebih menahan diri gitu ya, bahwa penghukum itu hal yang paling di bawah. Walaupun tadi Jumatan khotbah sudah mulai Pak Haji, anak-anak masih di kelas tidur, ya.
Saya mau jadi penghukum, ditarik lagi gitu ya. Ayo Jumatan sudah khotbah. Hati mah gitunya. Ya. Pembuat rasa bersalah. Nanti di pembuat rasa bersalah ada siswa setelah melakukan kesalahan dia merasa bersalah. Teman itu sebagai mentor dan pemantau sebagai ketika siswa merasa bersalah itu dipantau ya. Jadi siswa itu merasa ini ada enggak ya Bu Haji, ada enggak ya Pak Haji gitu ya, ada enggak Pak Dodo, ada enggak gitu ya. Jadi siswa itu mau mengerjakan, mau mengikuti aturan karena ada pantauan gitu. Sementara di manajer itu melihat bahwa siswa merasa punya keyakinan bahwa setelah melakukan kesalahan dia mengakui dan mau memperbaikinya. Jadi kita nanti posisi kita apakah tetap di sana gitu ya. Walaupun ini memang ada yang menyebutnya kontradiktif, ada yang menyebutnya teori apa, tapi yang saya rasakan itu agak beda. Ingat Bapak Ibu, di tengah kita situasi kondisi yang sekarang ini ya, kamera di mana-mana, kanan kiri ya, ketika kita memantau siswa atau memberikan ketika ada siswa yang melanggar gitu ya, dihukum di depan kelas. Nah di lapangan Pak Nandang itu yang saya alami gitu ya, karena jiwa muda, masih darah muda gitu ya. Nah itu dengan situasi kondisi yang sekarang ini, jadi kita harus bisa menahan diri intinya. Dengan apa Bapak Ibu? Saya sharing dengan Pak Haji ya, ketika saya masuk mulai di staf, ketika menangani siswa, pesan almarhum Pak Ali, saya ingat guru saya. Jadi setelah menangani siswa mau diapakan saja, gitu Pak, diajak ngobrol, ya walaupun semarah-marah kita, sasewat-sewatna siswa ke siswa gitu ya, karena kita terpancing emosi, ya, tapi kita tetap tenang. Setelah itu kita yang penting kita memanggil. Dan alhamdulillah ternyata siswa tidak dendam itu ya. Jadi mari kita saling mengingatkan ketika mungkin Bapak Ibu ada yang, apalagi yang darah muda masih banyak ya, jadi senantiasa setelah itu kita sambil merefleksi diri juga. Lanjut Bu Nita. Di teori restitusi ini, di teori posisi kontrol ini, ya itu hormat pada bendera, itu penghukuman pembuat rasa bersalah. Berapa kali Ibu Pak harus beritahu kamu selalu mengecewakan Bapak Ibu. Lanjut, itu hukuman. Nah kalau teman, posisi teman, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu Ibu ya. Kabudak teh mesiga, iya singkarunya atuh ka Ibu teh kan gitu ya. Nah Ibu teh bisa dicarekan gitu ya. Nah, kabudak teh gitu ya, sing narurut karunya ka Ibu, capek Ibu teh. Nah, jangan sampai ya, ini agak-agak memang merasa dengan teman dengan siswa, tapi nanti efeknya seperti apa kita. Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan, kamu konsekuensinya setelah upacara kamu atributnya ke koperasi jangan diulangi lagi. Dipantau terus. Jadi siswa merasa terpantau. Lanjut Bu Nita. Manajer. Nah, ini manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikan kesalahan kamu? Nah, bagaimana ya? Jadi siswa dipacu untuk ditanya, dipacu untuk cari solusi sendiri untuk menyelesaikan masalah dia, gitu ya. Benar atau tidak, gitu ya. Terus melakukan kesalahan kenapa, gitu ya. Nah, merasa bersalah tidak. Dan ini bagaimana memperbaikinya. Jadi siswa yang nanti akan muncul, gitu ya. Kemarin saya coba merestitusi, membuat restitusi siswa dengan ya, menangani siswa dengan teori restitusi itu ya seperti itu. Jadi membuat siswa tahu, akan sadar akan kesalahannya. Lanjut Bu Nita. Nah, dari manajer, jadi dari teori ini yang saya temukan di modul 1.4 itu kontrol guru yang paling kalau sempurna tidak, karena saling mendukung Pak Nanang, yaitu yang paling utama, yaitu yang paling diprioritaskan, yaitu kontrol guru sebagai penghukum atau manajer Bapak Ibu. Manajer
Jadi kita berusaha untuk itu, dan walaupun di teori saya memang seperti itu ketika di pemberian materi dan sebagainya, tapi saya tidak istilahnya yang lain juga tetap masih bisa dengan kontrol-kontrol yang harus kita perhatikan gitu. Nah itu coba Bu Nita, ini ada coba jawab apa nih? Saya kecewa dengan kamu. Nah, kira-kira kontrol sebagai apa ini? Penghukum, teman, atau pembuat rasa bersalah? Gimana Bu Nita? Nah, 100 Bu Haji Wahyu. Pembuat rasa bersalah. Lanjut. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira kontrolnya itu seperti apa? Sebagai Pak Haji manajer, tepuk tangan Pak Haji. Ya. Nah itu lanjut. Ayolah lakukan demi ibu, singkarunya ke ibu bapak teh. Tak kira-kira. Sebagai teman itu ya, singkarunya ke ibu teh ke bapak teh gitu ya. Ya. Itu. Lanjut. Ya, sebagai teman, kamu tidak pernah berhasil dalam kehidupan ini. Kira-kira apa? Hukum. Ya. Kapancing emosina. Ya. Akhir bulan budak tedek cicing ribut. Nah, kepancing. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah tiap bulan. Keyakinan kelas. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Yang lebih tepatnya di teori ini yaitu keyakinan kelas. Jadi ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas. Jadi kita membuat keyakinan. Siswa yakin dengan poin-poin yang sudah disepakati bersama. Contoh, ini contohnya itunya poinnya bersifat abstrak, berupa pertanyaan universal, dibuat dalam pernyataan positif, kemudian sedikit agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah dilibatkan membuat keyakinan kelas. Lanjut Bu Nita. Nah tadi saya sudah sebutkan sehingga tidak terlalu banyak kita bahas untuk segitiga restitusi, yaitu cara menangani proses yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 segitiga seperti ini terigu ya mereknya. Itu yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, kenapa kamu ditanya gitu? Stabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Apakah tindakan tersebut, contohnya ya, langsung saja, apakah yang kamu lakukan itu benar atau tidak gitu ya. Itu. Kemudian terakhir menanyakan keyakinan. Tadi, apakah yang akan kamu perbaiki? Ya, solusi apa untuk menyelesaikan masalah ini? Itu kiranya. Lanjut, kemudian itu contoh-contohnya berdasarkan prinsip membuat kesalahan dari proses pembelajaran. Jadi lamun salah teh di teori imah bagian dari pembelajaran. Oh saya teh salah, nah, gitu kan? Kita semua manusia tidak luput dari kesalahan kan seperti itu. Ya, jadi di teori ini merasa bersalah gitu. Ya, kesalahan tersebut bagian dari pembelajaran supaya kedepannya bisa lebih baik. Ya, lanjut Bu Nita. Berdasarkan prinsip perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Kamu punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga karena kamu telah melindungi sesuatu penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang buat kamu. Ya, pernah manggil siswa, marah, nyewot, dipanggil. Ya, kunaon kamu marah-marah di kelas? Habis pekerjaan saya dicontek. Ya, nah kita validasi tindakan yang salah seperti itu. Oh paingan kamu ngamuk deh ya, pantes posisi kamu kalau dicontek ya seperti itu ya. Lanjut Bu Nita. Kemudian berdasarkan teori kontrol bahwa dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi memunculkan motivasi intrinsik seperti tadi yang telah disebutkan oleh Bu Nita, motivasi intrinsik. Lanjut Bu Nita. Ya, itu teori restitusi. Ada mudah-mudahan bisa diingat Bapak Ibu.
teori restitusi itu udah ada tadi. Bonita boleh ke teori restitusi, yaitu pertama menstabilkan identitas dulu, ya. Kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Tujuannya apa? Jadi supaya menghasilkan dari proses tersebut siswa mempunyai tanggung jawab, ya, mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan. Tadi dari 5 kontrol tersebut yang tadi saya sebutkan, yang lebih dominan, yang lebih di teori ini yaitu kita sebagai manajer. Jadi kita berusaha Bapak Ibu, karena situasi seperti ini kondisi, ya kita sebagai pendidik, pengajar, ya kita wajib terus berusaha mencari formula-formula baru dalam menangani siswa, karena ya makanan kita sehari-hari yaitu kehidupan kita berhadapan dengan siswa-siswi. Jangan sampai apa yang kita lakukan ya berakibat fatal untuk kita. Dan saya harap semuanya Bapak Ibu mudah-mudahan, dan saya berkeyakinan kita semua, karena dukungan dari Ibu juga tentang penggerak ini, bahkan di kurikulum Merdeka juga ada sebenarnya, ini intisari dari Merdeka ini kan. Ya, jadi ada kemandiran dari Bapak Ibu untuk terus memperbaiki diri, dan saya terutama, ya mudah-mudahan walaupun sedikit, singkat, padat bisa dicerna oleh Bapak Ibu dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu apabila dalam penyampaiannya kurang maksimal. Kemudian tadi setelah disebutkan oleh Pak Yaya, yang sempurna datangnya dari Allah, dan yang salah dari diri saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih semuanya atas dukungan semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.